Banjir bandang mengakibatkan jalan utama Lubuk Basung Bukit Tinggi terputus. Proses pembersihan material banjir bandang dilakukan personel gabungan dengan turut mengerahkan satu alat berat. Banjir dipicu longsor dari Kelok 28 pada jalur Jalan Kelok 44, Maninjau Agam. Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan. Turun lagi. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kami telah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat pagi, Rio. Ya, Rio, untuk audionya belum dibuka, Rio. Ya, saudara, kami masih mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Agam, Sumatera Barat, di mana memang beberapa kali banjir bandang kembali terjadi di Agam, Sumatera Barat pasca kejadian banjir bandang yang sangat besar pada bulan lalu. Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan. Halo. Seperti visual yang Anda saksikan di layar kaca ini, saudara, Halo. lumpur masih... Halo. Ya, Halo. Oke, ini Halo. sudah tergabung bersama kami, saudara Rio Johannes dari Agam, Sumatera Barat. Rio, bisa mendengar suara saya? Ya, cukup bagus. Ya, baik. Ya, Rio, untuk kondisi terkini di Agam saat ini, banjir bandang berkali-kali terjadi dalam waktu yang singkat. Seperti apa sekarang? Ya, memang untuk kemarin kembali terjadi banjir bandang disebabkan longsoran di titik Kelok 28 pada jalur jalan Kelok 44 di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan meluapnya sungai Muaro Sungai Pisang yang menyebabkan kembali terjadinya banjir bandang. Dan memang untuk pembersihan sempat dilakukan oleh petugas dengan menggunakan satu unit alat berat. Tapi pada siang hari, pada pukul 12 siang, itu karena curah hujan yang tinggi, sungai Muaro Pisang ini kembali meluap sehingga proses pembersihan terpaksa dihentikan untuk sementara demi keamanan dan keselamatan petugas di lapangan. Dan ini direncanakan pada pagi hari ini pembersihan kembali akan dilakukan, dioptimalkan untuk membuka jalur jalan yang menghubungkan antara Lubuk Basung dengan Kota Bukit Tinggi. Demikian. Jalur ini kemudian terdampak karena ada material banjir di sana. Kemudian apalagi, Rio, yang kemudian terdampak? Apakah kemudian fasilitas umum maupun juga mungkin tenda pengungsian yang sebelumnya ditempati oleh korban banjir bandang ini juga terdampak? Ya, untuk rumah warga itu ada puluhan rumah yang terdampak akibat terjangan banjir bandang. Sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah yang kelima kalinya terjadi di daerah tepatnya di Jorong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Maninjau di Kabupaten Agam. Dan untuk fasilitas umum yang terdampak, dari informasi yang saya dapat dari Kapolsek Maninjau itu menyatakan bahwasannya dari terjangan banjir bandang ini ada 15 unit fasilitas umum yang terdampak dan puluhan rumah warga itu juga terdampak, dan beberapa di antaranya juga hanyut terbawa oleh arus sungai. Dan untuk pengungsian saat ini ada puluhan warga yang sudah mengungsi sejak di tanggal 27 November yang lalu. Mereka itu sudah mengungsi di 4 titik yang dipusatkan di beberapa masjid yang ada di sana, yaitu di Masjid SMP 1, Musala SMA 1, dan Masjid Agung dan Masjid Raya Tanjung Raya. Dan hingga saat ini memang dari hasil wawancara saya dengan warga yang berada di pengungsian, mereka menyatakan bahwasannya kebutuhan mereka untuk logistik maupun perlengkapan untuk tidur sejauh ini itu sudah sangat-sangat mencukupi. Namun memang mereka masih kekurangan akan air bersih. Itulah yang masih menjadi keluhan warga di pengungsian. Saat ini memang warga sangat berharap percepatan pembangunan huntara untuk mereka yang dipusatkan di Jorong Bayau, Nagari Maninjau, itu dapat segera terrealisasi sehingga mereka bisa pindah ke sana untuk secepatnya. Demikian. Baik, masih banyak warga yang mengungsi bahkan sejak tanggal 27 November lalu, dan saat ini mereka kembali terkena banjir bandang. Yang masih mereka butuhkan adalah air bersih dan juga bagaimana hunian sementara bisa dibangun secepatnya. Terima kasih Rio Johannes melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.